tahu nggak sih tentang serangan umum 1 Maret yang terjadi di daerah istimewa Yogyakarta? Nah, sebelum kita kulik sejarahnya, yuk kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Anissa Tisnawati, absen 1 dari kelas MIPA 2. Halo, perkenalkan nama saya Diki Wahyu Isnanto, absen 4 dari 11 MIPA 2. Halo, perkenalkan nama saya Ramadan Iqbal Fauzi, absen 20 dari MIPA 2. Halo, perkenalkan nama saya Indah Dinda Amelia, nomor absen 9 dari kelas 11 MIPA 2. Halo, perkenalkan nama saya Ivan Jayati, nomor absen 5 dari kelas 11 IPA 2. Hai, perkenalkan nama saya Yogi Nediana dari kelas 11 IPA 2 juga kuliah. Monumen Radio PHB Auri PC 2 terletak di Dusun Banaran, Desa Pelayan, Kecamatan Pelayan, Kabupaten Gunung Kidul. Bangunan monumen berada satu area dengan bangunan sekolah TK Negeri 1 Maret Pelayan. Monumen serta bangunan sekolah tersebut berdiri di atas tanah milik keluarga Bapak Pawiro Sutomo yang merupakan warga Desa Pelayan. Beliau mengibahkan rumah serta tanahnya untuk markas stasiun PHB Auri dan untuk bangunan sekolah. Diresmikan pada tanggal 10 Juli tahun 1984 oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Maksud pembuatan monumen ini didirikan atas gagasan yayasan pada tanggal 19 Desember tahun 1948 untuk mengenang peran PHB Sandi Auri, stasiun radio Auri PC 2 semasa Perang Kemerdekaan. Sekitar Januari hingga Februari tahun 1949, akibat agresi militer Belanda, maka stasiun PHB Auri yang ada di Maguwo, Yogyakarta, mengungsi ke Desa Banaran, Pelayan, Wonosari, Gunung Kidul. Radio PHB Auri PC ini memiliki nama panggilan cukup kuat, dipimpin Opsir Udara 3 Budiarjo. Tugas utamanya menyiarkan berita-berita perjuangan ke seluruh tanah air dan ke luar negeri. Tanggal 1 Maret 1949, beberapa jam setelah serangan umum 1 Maret, Radio PHB Auri menyiarkan berita yang disampaikan Kolonel TB Simatupang bahwa Letkol Soeharto berhasil mengusir tentara Belanda dan merebut kota Yogyakarta selama kurang lebih 6 jam. Berita tentang serangan umum 1 Maret tersebut disiarkan dalam bahasa Indonesia ke seluruh tanah air dan ke luar negeri secara beranting. Dari stasiun radio PHB Auri PC 2 diteruskan ke stasiun radio PHB Auri di seluruh Jawa dan Sumatera. Lalu berita ini diterima stasiun radio PHB Auri PD2 Pangkalan Udara Blang Bintang Kutaraja, Banda Aceh, kemudian diteruskan ke stasiun Auri yang ada di Birma Pimpinan Opsir Muda Udara 3 Sumarno, untuk diteruskan ke markas besar PBB yang ada di New York. Pada waktu itu, pendirian stasiun radio harus dilakukan secara sembunyi-sembunyi agar tidak terlacak oleh tentara Belanda. Keluarga Pawiro Sutomo ikut membantu pejuang Republik Indonesia dalam mengamankan peralatan radio agar tidak diketahui pihak Belanda. Pada saat itu, pembangkit listriknya disembunyikan di tungku tanah dan ditutupi kayu bakar. Kemudian alat-alat perangkat radio disembunyikan di dalam lesung. Sedangkan antenanya direntangkan pada 2 batang pohon kelapa, dipasang hanya pada malam hari untuk melakukan siaran. Sedangkan pada pagi hari perlengkapan tersebut disembunyikan agar tidak diketahui pihak Belanda. Rumah milik Pawiro Sutomo yang berada di tengah-tengah hutan dan tertutup semak belukar tidak berhasil ditemukan oleh puluhan tentara Belanda yang terus berpatroli di daerah tersebut. Pada awalnya, stasiun radio PHB Auri PC 2 ditempatkan di wilayah Bandung, dekat dengan Pangkalan Udara Gading. Namun seiring dengan kegiatan pergerakan politik, militer dan komunikasi dalam perjuangan peralatan radio ini dipindahkan ke rumah Pawiro Sutomo di Banaran. Berita-berita serangan umum 1 Maret yang sampai ke markas besar PBB di New York akhirnya diketahui seluruh dunia dan membuktikan
Indonesia masih ada. Ditinjau dari pentingnya sejarahnya, bangunan ini layak ditetapkan sebagai cagar budaya tingkat nasional. Berdasarkan peristiwa yang terjadi di bangunan tersebut pada masa yang lampau, monumen radio ini berpotensi menjadi fasilitas pendidikan, misalnya dengan metode pembelajaran di luar kelas. Selain sebagai sarana pendidikan, monumen ini berpotensi menjadi fasilitas rekreasi. Tentu saja harus dilakukan banyak pembenahan serta dilengkapi sarana yang mendukung sebagai tujuan wisata. Dengan demikian, tidak hanya siswa sekolah yang mendapatkan informasi yang mungkin belum mereka ketahui sebelumnya, tetapi masyarakat umum juga akan mendapatkan pengetahuan yang selama ini tidak diajarkan di bangku sekolah.